Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan membahas bab kedua dari praktikum fisika farmasi, yaitu tegangan permukaan. Untuk tujuan praktikum kali ini, menentukan tegangan permukaan dari suatu zat cair. Untuk alat dan bahannya, alat-alatnya sendiri yang kita gunakan adalah pignometer, ini untuk membantu kita menghitung bobot jenis, kemudian cawan Petri. Cawan Petri pada praktikum kali ini fungsinya adalah sebagai wadah sampel. Kemudian ada namanya pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu dia bentuknya seperti pipa atau seperti selang, cuma bentuknya lebih kecil dan celahnya atau diameternya lebih sempit. Ya, jadi kapiler itu adalah celah sempit yang berbentuk pipa. Kemudian ada timbangan analitik, fungsinya untuk mengukur massa dari suatu zat ataupun dari yang nanti akan kita gunakan adalah pignometer dan zat-zatnya. Kemudian jangka sorong ini untuk menghitung berapa ketinggian kenaikan zat cair pada pipa kapiler. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan aqueous, etanol, parafin liquid, dan gliserol. Nah, ini prosedur praktikumnya. Yang pertama, masukkan sampel secukupnya ke dalam cawan Petri. Jadi ini cawan Petrinya, kita masukkan sampel secukupnya. Kemudian celupkan pipa kapiler ke cawan Petri tepat pada permukaan sampel. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi ya, dicelupkannya pada permukaan sampel. Jadi kalau misalnya ada zatnya, ini cawan Petrinya, kemudian misalnya ini berisi zatnya, nah pipa kapilernya dicelupkannya tepat di permukaan, ya permukaan zat cairnya. Jadi jangan sampai ke bagian dalam, karena nanti perhitungannya atau pengukuran ketinggian kenaikan zat cairnya itu akan berbeda ketika teman-teman mencelupkannya di tengah-tengah dan ketika teman-teman mencelupkannya di permukaan suatu zat. Ketika teman-teman itu mengukur suatu ketinggian kenaikan zat, misalnya kalau dia dicelupkannya pada permukaan, dia naiknya sampai sini misalnya, ya, maka ketinggian yang dihitung adalah dari bagian bawah pipa kapiler sampai ke batas tempat zat tersebut naik. Nah, tapi kalau teman-teman mencelupkannya sampai ke agak dalam, maka perhitungannya nanti jadi akan lain lagi. Misalnya zat cairnya naik sampai di sini misalnya. Ya. Nah, H yang teman-teman ukur itu bukan dari sebelah sini lagi, tapi dari permukaan ke batas atas kenaikan sampel tersebut. Jadi agak beda, ya. Nah, kesulitan kalau kita menggunakan cara yang ini adalah untuk menandai bagian permukaan zat itu agak sulit karena pipa kapiler kan tidak bisa digambar dengan pensil atau pulpen. Kalau mau kita menggunakan spidol, kita nanti menandainya kurang akurat, ya, karena nanti yang kita mau tandai itu kan ada pada permukaan zat cair, jadi pasti kena zat cairnya kan, jadi lebih sulit. Nah, kecuali kalau misalnya pipa kapiler yang disediakan itu ada tandanya, misalnya sampai sini, ada tanda merah biasanya, beberapa pipa kapiler itu ada tanda merahnya. Nah, teman-teman boleh mencelupkan batas permukaannya di tanda merah tersebut. Jadi nanti teman-teman ngitungnya tetap dari tanda merah ke batas atas zat cair tersebut naik. Gitu. Itu boleh dan mudah. Tapi kalau pipa kapilernya tidak ada tanda berwarna merah di sini, maka sebaiknya kita menggunakan cara yang ini, yaitu dicelupkan tepat di atas permukaan zat cair.
Ya. Kemudian nanti teman-teman ukur berapa ketinggiannya, ya. Kemudian melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman ulang tadi yang sudah dicontohkan sebanyak 3 kali. Jadi celup 1 kali, kemudian angkat, lepas, ya, lepas, kemudian angkat, kemudian celupkan lagi. Nah, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian nanti hitung rata-rata perbedaan ketinggian zat cair dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian selain menghitung tegangan permukaan dari zat cair, kita juga harus menghitung bobot jenis cairan dengan menggunakan piknometer. Ya. Nah, setelah nanti ketinggian zat cair sudah diketahui, bobot jenis cairan sudah diketahui, baru kita bisa menghitung berapa nilai tegangan permukaan sampelnya. Ya, cara mengukur bobot jenis masih sama seperti di praktikum yang pertama, yaitu penentuan bobot jenis. Jadi yang pertama adalah perhitungan penimbangan massa piknometer kosong, ya, atau kita menyebutnya W0. Kemudian massa piknometer plus aquades, kita menamakannya dia sebagai W1. Kemudian massa piknometer plus sampel, kita menyebutnya sebagai W2. Nanti baru kita pakai rumus. W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0. Nanti kita dapatkan nilai bobot jenisnya. Caranya masih sama seperti praktikum sebelumnya. Oke, selanjutnya ini tadi cara mengukur tegangan permukaannya ya. Yang pertama tadi masukkan sampel ke dalam cawan Petri, jadi sampelnya dimasukkan, kemudian celupkan bagian bawah pipa kapiler, tepat di permukaan. Jadi seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan ya, bagian bawah pipa kapiler itu tepat di permukaan zat. Nah, nanti ketika zat tersebut naik, kemudian kita angkat, yang perlu kita hitung itu adalah dari batas zat cair naik sampai dengan bagian bawah pipa kapilernya. Ya, jadi sebelum pipa kapilernya diangkat itu teman-teman tutup dulu bagian atasnya. Ya, ditutup dulu bagian atasnya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi misalnya ini pipa kapiler. Ya, ini pipa kapiler, kemudian teman-teman celupkan ke dalam cawan Petrinya, kemudian nanti ditutup, baru diangkat, baru diukur berapa ketinggiannya, gitu. Ya, jadi karena kalau misalnya teman-teman nggak tutup bagian atasnya, nanti zat cairnya turun ke bawah lagi, dia nggak naik. Jadi kita nggak bisa mengukur berapa ketinggian dari zat tersebut. Nah, kemudian nanti teman-teman baca skala pada jangka sorongnya. Nah, ini perhitungan untuk tegangan permukaannya. Ya, gamma sama dengan RHDG. Kalau teman-teman mungkin sudah dapat teori di fisika farmasi terkait tegangan permukaan atau fenomena antarmuka, di situ juga ada rumusnya. Gamma sama dengan rho RH rho G per 2. Jadi D ini itu maksudnya sama dengan rho. Cuma perbedaan hurufnya saja, tapi maksudnya itu adalah bobot jenis zat cair. Ya, di mana gamanya itu adalah tegangan permukaan, R-nya adalah jari-jari kapiler. Nanti kalau teman-teman mau tahu berapa jari-jarinya bisa dilihat di kemasan. Kemudian hanya adalah tadi selisih ketinggian, D-nya adalah bobot jenis, dan G-nya adalah gaya gravitasi. Jika gaya gravitasi tidak ditentukan atau tidak diketahui, teman-teman bisa menggunakan gaya gravitasi 980 cm per second kuadrat.
Ya, untuk satuan tegangan permukaan sendiri adalah dyne per sentimeter. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama, pipa kapiler ini punya 2 diameter. Jadi ada diameter itu, kalau pada pipa ada diameter luar, ada diameter dalam. Ya, kalau diameter luar itu mengukurnya diameter bagian luarnya. Gimana Ibu nyontohinnya ya? Ya, jadi kalau misalnya ada, nah, misalnya ini deh, ini botol hand sanitizer ya. Jadi kalau yang namanya diameter luar itu mengukurnya adalah diameter luar. Jadi misalnya nih diameter mulut botolnya ngukurnya begini. Itu namanya diameter luar. Kalau diameter dalam itu ngukurnya dari dalam sininya. Ya, jadi diukur dibuka gitu. Jadi nanti di apa namanya? Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada contohnya. Nah, jadi bagian ini adalah untuk mengukur diameter dalam. Kalau yang seperti ini untuk mengukur diameter luar. Jadi bagian luarnya diukur begini, itu namanya diameter luar. Kemudian kalau posisinya itu seperti gambar yang seperti ini, nah itu adalah pengukuran diameter bagian dalam. Nah, tapi berhubung pipa kapiler itu sangat kecil dan tidak memungkinkan kita untuk mengukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong ataupun benda-benda alat ukur panjang lainnya, maka biasanya kita menggunakan diameter yang sudah tertera pada kemasan dari pipa kapiler tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada nih ID atau internal diameter. Ya, diameter dalam. Ya, atau biasanya tulisannya DIN. Diameter internal atau diameter dalam. Kemudian ada OD, out diameter. Berarti diameter bagian luar. Ya. Nah, di sini kan ada 1,1 sampai 1,2. Ya. 1,1 sampai 1,2. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita mau hitung berapa diameter dalamnya, maka 1,1 ditambah dengan 1,2 bagi 2. Ya, jadi internal diameternya itu 1,1 ditambah 1,2. Kita cari rata-ratanya bagi 2. Nah, itu untuk diameter. Bu, kalau dalam perhitungan pakainya yang mana? Pakainya yang diameter dalam. Kenapa? Karena zatnya kan naiknya lewat dalam, bukan lewat luar. Ya, nah, aneh, nggak mungkin zatnya bisa naik lewat luar ya. Jadi pakainya diameter dalam. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu diperhatikan yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau misalnya teman-teman itu mencelupkannya lebih dari permukaan, lebih dalam daripada permukaan, maka teman-teman itu harus mengukur dari tetap hanya itu diukur dari permukaan zat cair sampai ke batas ketinggian naiknya cairan. Itu ngukurnya betul. Makanya tadi Ibu bilang, kalau pipa kapilernya itu ada tanda merah, ada garis merah, garis batas merah, maka teman-teman bisa mencelupkan sampai garis batas merah. Tapi dengan catatan, mengukurnya itu hanya dari batas merah sampai ke kenaikan zatnya. Beda kasusnya kalau teman-teman memasukkan pipa kapilernya itu sampai ke permukaannya. Kalau teman-teman mencelupkan pipa kapilernya sampai di permukaannya, maka mengukurnya adalah dari bagian bawah kapiler sampai bagian batas atas naiknya zat cair. Ya, kalau teman-teman mencelupkannya terlalu dalam, tapi mengukurnya tetap dari bawah, nah itu cara ukur yang salah. Jadi harus hati-hati. Ya, kalau mau aman lebih baik mengukurnya dari permukaannya aja. Jadi dicelupkannya sampai ke permukaan zat cair, kemudian tinggal diukur dari bagian bawah pipa kapiler sampai ke batas kenaikan zat cairnya.
Oke, kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah posisi pipa kapilernya. Posisi pipa kapilernya tidak boleh miring, ya, harus lurus. Ya, harus tegak lurus dengan permukaan zat cair. Karena nanti kalau miring, dia akan mempengaruhi kenaikan dari zat cair tersebut, sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang valid. Nah, ini cara menghitung dengan menggunakan jangka sorong. Ya, oke, misalnya ini adalah benda atau benda atau ketinggian zat yang mau kita ukur, misalnya. Ya, nah teman-teman yang pertama kali teman-teman lihat itu adalah, oh ya, kenalan dulu ya. Ini ada namanya SU atau skala utama, ya. Yang di sini itu adalah skala Nonius, ya, biasanya SN atau skala Nonius, atau biasa disebut juga skala Vernier. Ya, ini Nonius. Nah, yang pertama teman-teman lihat itu angka nolnya. Ya, angka nolnya ada di dekat siapa? Oh, ternyata angka nolnya ada di antara 1, berarti di sini 1,1. Yang di sini itu 1,2. Berarti dia ada di antara 1,1 dan 1,2. Nah, berarti nilai pada skala utama itu kita simpan adalah 1,1. Kenapa kita nggak ambil 1,2? Karena angka nolnya ada di antara 1,1 dan 1,2. Artinya kan belum sampai 1,2. Ya, berarti kita ngambilnya yang bagian kirinya, yang paling kecil, 1,1. Ya, satuannya adalah sentimeter. Kemudian untuk skala Noniusnya apa yang kita lihat, Bu? Kalau di skala Nonius itu yang kita lihat adalah yang berhimpit. Yang berhimpit itu maksudnya yang nempel, garis atas dan garis bawahnya. Ternyata garis atas dan garis bawahnya itu menempel pada angka 6,5 di sini. Ya, 6,5. Nah, maka pada skala Nonius kita tuliskan 6,5. Ya, 6,5. Nah, skala Nonius ini satuannya adalah 0,1. Ketelitiannya adalah 0,1 mm. Maka perlu kita kalikan 0,1 mm. Ya. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti kan SU-nya itu 1,1 cm. SN-nya itu tadi 0,65. Tapi milimeter. Nah, teman-teman harus perhatikan angkanya satuannya harus sama, mau senti atau mau dalam milimeter. Ya, nah maka terbagi jadi 2 di sini. Kalau teman-teman mau satuannya dalam milimeter, maka sentimeternya dirubah jadi milimeter. Yang ini tetap. Ya, kemudian nanti teman-teman jumlah. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya dalam sentimeter, berarti 1,1 sentimeternya tetap, yang berubah itu adalah 0,65. 0,65-nya ini nanti dijadikan sentimeter. Setelah sama-sama sentimeter, baru teman-teman boleh jumlahkan. Ya, jadi di sini, kalau yang di sini, itu 1,1 sentinya yang dirubah menjadi milimeter. Nanti 0,65-nya tetap. Nah, jadi 1,1 cm itu kan sama dengan 11 mm. Ya, Ibu tulis saja di sini, 11 mm. Nah, kemudian ini kan yang skala Noniusnya kan memang sudah milimeter, berarti tinggal 0,65 ditambah, berarti 11,65. Kalau teman-teman maunya dalam sentimeter, berarti ini tetap milimeternya yang kita rubah jadi sentimeter. Milimeter ke meter, milimeter ke sentimeter itu naik 1.
berarti dibagi 10, berarti 0,065. Baru dijumlah dengan 1,1. Hasilnya 1,165. Ya, begitu cara mengukur menggunakan jangka sorong atau cara membaca skala pada jangka sorong. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah pipa kapiler dengan diameter 0,04 cm, diameter berarti kan D. Sedangkan pada rumus kita perlunya adalah R. Maka D ini harus kita jadikan R dulu. R itu adalah diameter dibagi 2. Maka R-nya adalah 0,02. Dimasukkan ke dalam zat cair yang mempunyai kerapatan. Ya, kerapatan berarti rho. Bila kenaikan zat cair dalam pipa kapiler adalah 1,5 cm, kenaikan cairan berarti H. Dan gravitasinya berarti G. Maka tegangan permukaan zat cair tersebut adalah ini rho-nya tadi 1,92, ini 1,92. Kemudian rho G-nya itu adalah 981. Ini 981. Kemudian R-nya 0,02. Ini R-nya yang sudah dijadikan jari-jari ya, bukan diameternya ya. Jadi jangan pakai 0,4-nya. Kemudian sama ketinggian zat cair adalah 1,5. Bagi 2. Didapat bahwa tegangan permukaannya adalah 28,25 Dyn per sentimeter. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.